12K/PDT/2022 tentang perkara gugatan wan prestasi antara PT Cahaya Kencana Abadi sebagai penggugat melawan PT Topindo Atlas Asia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap, Yang Mulia. Silahkan dibacakan. Kepada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan wan prestasi pada perkara ini adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjalin kerjasama jual beli pelumas dengan merek dagang Top 1 sejak tahun 2007. Bahwa ternyata tergugat belum melunasi kewajibannya kepada penggugat untuk pembayaran pembelian sesuai dengan invoice sebesar Rp1.435.053. Hal tersebut diakui sendiri oleh tergugat. Oleh karena itu, sudah tepat judek fakti yang menyatakan tergugat telah wan prestasi dan harus dihukum untuk melunasi kewajiban kepada penggugat. Bahwa alasan-alasan lainnya yaitu adanya pelanggaran hukum yang berlaku, selanjutnya adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pokok perkara yang pertama, menyatakan tergugat secara sah melakukan perbuatan wan prestasi dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Siap, Yang Mulia. Silahkan dibacakan. Kepada kuasa hukum penggugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Adapun jawaban dari gugatan wan prestasi yang diajukan oleh penggugat, bahwa penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wan prestasi yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar dengan itikat tidak baik. Bahwa apakah sebelumnya terdapat perjanjian sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini. Selanjutnya tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini, yaitu satu, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Dua, bahwa tergugat menolak persita butir keempat yang menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini. Tiga, bahwa apa yang dikemukakan tergugat pada eksepsi di atas dimohon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini. Dalam eksepsi, satu, menerima eksepsi gugatan, dua, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, satu, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Baik, untuk pihak penggugat, apakah sudah siap dengan replik dari surat jawaban? Maaf Yang Mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan replik dari jawaban tergugat. Baik, untuk pihap tergugat, apakah pihak tergugat keberatan atas waktu yang diajukan oleh pihak penggugat? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan agenda sidang pembacaan replik dan bukti. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 1812-PDT/2022 tentang perkara gugatan wan prestasi antara PT Cahaya Kencana Abadi sebagai penggugat melawan PT Topindo Atlas Asia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang kedua dengan agenda pembacaan replik dan duplik bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak penggugat? Sudah siap dengan repliknya? Apabila sudah siap, silahkan dibacakan. Baik, siap Yang Mulia.
Berkenaan dengan surat jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan kami selaku kuasa hukum penggugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia sudilah untuk menolak dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan gugatan non prestasi penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar dengan itikat baik. Yang kedua, menyebutkan gugatan non prestasi penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar. Selanjutnya, dalam pokok perkara bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Yang kedua, penggugat tetap dengan dalil penggugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Yang ketiga, bahwa dengan tidak dibantahnya dari gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna. Demikianlah tanggapan penggugat atau replik atas surat jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, apakah pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Apabila sudah siap, silahkan dibacakan. Siap, Yang Mulia. Untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat yaitu sebagai berikut. Dalam konvensi tentang eksepsi, bahwa tergugat tetap pada eksepsi yang disampaikan terhadap surat gugatan penggugat tentang pokok perkara, bahwa terhadap bantahan penggugat yang menyatakan bahwa cerita yang dibangun tergugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan kontrastasi. Yang kedua, bahwa tergugat memang memiliki itikat baik untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Namun tergugat membutuhkan waktu yang lebih lama karena sedang mengalami krisis keuangan sehingga modal untuk memenuhi perjanjian tersebut belum tersedia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tergugat tetap pada jawaban semula dan memohon majelis hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut. Dalam konvensi mengenai eksepsi, menolak eksepsi dari penggugat untuk seluruhnya. Mengenai pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, dan apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon diputus dengan seadil-adilnya. Sekian duplik yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apakah pihak penggugat dan tergugat sudah siap dengan alat buktinya? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Silahkan serahkan pada majelis hakim. Silahkan tergugat serahkan kepada majelis hakim. Baiklah, alat bukti ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Sidang ini akan dilanjutkan pekan depan pada tanggal 25 Februari tahun 2022 jam 9.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan putusan. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 18/12-PDT/2022 tentang perkara gugatan Wan Prestasi antara PT Cahaya Kencana Abadi sebagai penggugat melawan PT Topindo Atlas Asia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya kami tanyakan pada para pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ini dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Cukup amarnya saja, Yang Mulia. Cukup amarnya saja, Yang Mulia. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Cahaya Kencana Abadi tersebut, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Demikianlah diputuskanlah dalam rapat musyawarah majelis
Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2022 oleh Mutia Diaul Haq SH.MH selaku Hakim Ketua dan dihadiri oleh para pihak terkait. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.